Siang Bu, Selamat siang. ini dengan Bu Salsa ya Bu ya? Iya. Ini dengan Mbak siapa? Jadi begini Bu, perkenalkan nama saya Bella Mardani Witama. Biasa dipanggil Bella Bu, saya dari kelas 12 IPS. Oke. Mbak Bella kelas 12. Iya Bu, Oh, berarti habis ini mau ujian ya? iya Bu. Eh, Mbak Bella kesini tuh ada yang bisa saya bantu? Jadi saya itu menemui Ibu siang hari ini tuh ingin melakukan proses konseling Bu. Sebelumnya apa Mbak Bella pernah melakukan proses konseling? Pernah sih Bu, tapi proses konseling kelompok. Oke, berarti Mbak Bella udah sedikit banyak tahu ya tentang proses konseling. Saya mau mengulas sedikit tentang proses konseling. Proses konseling itu di mana saya sebagai fasilitator dan Mbak Bella sebagai konseli itu mengentaskan permasalahannya Mbak Bella. Dan di dalam proses konseling itu terdapat asas kerahasiaan dan asas keterbukaan. Asas kerahasiaan itu di mana saya sebagai konselor harus bisa menjaga privasi yang Mbak Bella ceritakan kepada saya. Dan yang asas keterbukaan itu Mbak Bella menceritakan permasalahan yang Mbak Bella hadapi tanpa ada yang ditutup-tutupi. Seperti itu Mbak Bella. Iya Bu, paham. Lalu Mbak Bella melakukan proses konseling ke sini nih. Apakah ada paksaan dari luar atau keinginan Mbak Bella sendiri? Sebelumnya sih saya itu Bu, teman saya tuh ada pernah mengalami permasalahan, terus dia tuh kayak pernah bilang gitu loh, pernah melakukan dia tuh pernah bilang kalau pernah melakukan proses konseling bersama ibu begitu. Oh, oke. Berarti Mbak Bella di sini juga tanpa paksaan ya? Iya Bu, tanpa itu apa dari diri saya sendiri. Baik. Sekarang silakan Mbak Bella ceritakan permasalahan yang Mbak Bella hadapi. Jadi begini Bu, kan semenjak pandemik ini saya tuh merasa bosan Bu, bosan belajar. Karena kan pembelajaran itu pasti online, online dan online begitu Bu. Jadi saya tuh bosan gitu Bu di depan laptop. Terus habis itu tugas itu tambah banyak Bu. Betul sekali, karena kan Mbak Bella kan ini kelas 12 ya. Iya Dan Bu. Mbak Bella kan mau UNAS, berarti kan banyak latihan soal, terus tugas-tugas yang lain untuk menambah nilai Mbak Bella tadi. Lalu apa yang menyebabkan Mbak Bella itu malas belajar? Ya itu tadi Bu. Ya yang menyebabkan saya bosan itu tadi itu Bu. Kan saya sudah bilang kalau sekolah itu online terus tugas terus begitu Bu, jadi itu bosan saya tuh Bu ya, sehari itu di depan laptop itu mungkin uh, apa ya, kan sehari 24 jam itu mungkin setengahnya Bu, jadi itu tugas terus di depan laptop lagi ya, itu saya tuh bosan Bu kayak gitu Bu. Lalu apa yang Mbak Bella lakukan jika Mbak Bella itu mengalami bosan? Mbak Bella mengalihkan sesuatu itu ke bermain atau melihat film atau bagaimana? Saya sih orangnya kalau misalnya merasa bosan gitu ya Bu ya, saya tuh lebih suka dengerin musik. Dengerin musik. Berarti Mbak Bella ini tipe belajarnya itu agar Mbak Bella bisa fokus itu Mbak Bella sambil untuk mendengarkan musik ya. Iya Bu. Ya emang kalau di masa sekarang ini kan banyak belajar dari online dan itu pasti juga bosen, iya, karena kan Mbak Bella itu melihat laptop aja kan, padahal komunikasi itu paling bisa lebih enak itu jika dua arah kan. Mbak Bella bisa ketemu teman-teman Mbak Bella juga, Mbak Bella bisa bercerita. Tapi pada saat pandemi ini jadi terhalang sekolahnya kan. Iya Bu. Lalu Mbak Bella itu sampai pernah tidak mengerjakan tugas nggak? Pernah Bu. Kira-kira berapa kali? Masih 2 kali sih Bu. Masih 2 kali. Lalu apa tanggapan wali kelasnya Mbak Bella nih? Ya saya dihukum Bu, saya dihukum kalau nggak misalkan PR itu disuruh itu beli jajan buat anak sekelas. 2 kali itu termasuk banyak ya Mbak Bella? Ya lumayan sih Bu. Iya. Mbak Bella itu emang sengaja nggak mengerjakan apa emang nanti ae atau bagaimana?
situ mikirnya wis nanti aja tak kerjakan gitu. Kalau enggak nanti aja wis aku tak takut koncoku saya tuh gitu. Terus akhirnya kelupaan bu, besoknya pas sampai sekolah baru ingat gitu. Apakah Mbak Bella sendiri itu menyadari kalau Mbak Bella itu sekarang udah kelas 12, bebannya makin banyak? Iya juga sih bu, kan namanya aja kan, apalagi ini kelas 12 SMA ya bu ya, mau kuliah ya pasti banyak bu. Situ ngerasa kayak ujian-ujian itu online terus gitu bu. Mbak Bella ini lulus itu mau langsung kuliah atau langsung kerja? Kehendak orang tua saya sih itu bu, apa namanya, kuliah. Saya sendiri juga ingin kuliah sih bu. Mbak Bella keinginannya kan ingin kuliah ya, berarti Mbak Bella itu kalau bisa rasa malesnya itu dihilangkan, karena kan Mbak Bella sekarang saja udah males kayak gitu, ngerjain tugas itu juga enggak kan. Gimana nanti di jenjang kuliah itu lebih berat Mbak Bella, lebih berat dari Mbak Bella pada masa-masa sekolah Mbak Bella ini. Kira-kira Mbak Bella itu ingin ke universitas mana? Ya kalau bisa negeri sih bu. Nah, negeri kan pesaingnya juga banyak ya Mbak Bella. Lalu apakah usaha Mbak Bella untuk mencapai ke universitas tersebut? Ya belajar bu. Belajar. Lalu untuk kebiasaan Mbak Bella yang malas-malasan itu bagaimana? Ya saya sih ingin ngerubah sih bu. Kayak ya kan saya kan kayak itu tadi, gak susah saya bosan, saya sambil dengerin musik gitu sih bu. Iya, kalau Mbak Bella bosan, Mbak Bella tuh bisa melakukan entah itu Mbak Bella lihat film atau Mbak Bella mendengarkan lagu atau lihat-lihat TikTok supaya pikiran Mbak Bella itu fresh, baru Mbak Bella belajar lagi. Daripada Mbak Bella tidak mengerjakan sama sekali karena Mbak Bella malas. Lalu Mbak Bella pernah nggak mencoba mengusir rasa malas Mbak Bella itu dengan bermain atau bagaimana gitu, supaya rasa malas itu tidak terlalu muncul di diri Mbak Bella? Ya itu bu, saya biasanya itu nongkrong sama teman-teman saya yang ya itu nongki gitu bu, kayak bahasa gaulnya. Itu boleh Mbak Bella, tapi jangan sering-sering ya. Kalau bisa seminggu berapa kali aja, jangan terlalu kayak tiap hari itu jangan, juga nggak baik kan kalau sering-sering keluar rumah terus main larut malam gitu. Apalagi Mbak Bella kan cewek. Iya bu. Mbak Bella juga kelas 12. Mbak Bella itu harus bisa belajar, kalau bisa lebih niat lagi, karena nggak boleh males-males belajar, karena Mbak Bella kan juga mau berkuliah ya. Dan semoga apa yang diminati Mbak Bella, seperti Mbak Bella mau kuliah, mau masuk ke universitas negeri itu tercapai. Nah, agar itu semua tercapai, yang ingin Mbak Bella rubah dan yang ingin Mbak Bella susun dari sekarang itu bagaimana supaya Mbak Bella itu kedepannya lebih sukses? Ya belajar dengan giat bu, dengan rajin. Kira-kira nih, gimana perasaan Mbak Bella setelah melakukan proses konseling ini? Ya sedikit lega sih bu, maksudnya saya bisa mengungkapkan perasaan saya bosan saat pembelajaran daring ini bu. Dan juga ibu tadi juga cukup menyadarkan saya kalau ya memang tugas kita memang belajar, karena Mia kan masih sekolah. Benar. Dan pesan ibu, Mbak Bella jangan malas-malas terus ya. Kalau Mbak Bella rasa malas Mbak Bella itu muncul, Mbak Bella kan bisa mengantisipasi dengan Mbak Bella lihat film atau Mbak Bella mendengarkan lagu. Lalu Mbak Bella jangan lupa untuk belajar lagi. Belajar itu nggak perlu yang sampai berjam-jam ya Mbak Bella, setengah jam aja sudah cukup. Yang penting Mbak Bella itu rutin belajar, dan apa yang Mbak Bella pelajarin itu Mbak Bella paham, seperti itu. Apakah ada yang ingin tanyakan lagi Mbak Bella sama saya? Sudah sih bu, sudah cukup. Oke. Boleh nggak saya maksud saya seminggu ke depan saya ingin melakukan evaluasi kepada Mbak Bella. Evaluasi ini saya ingin tahu perkembangan belajar Mbak Bella itu bagaimana. Apakah Mbak Bella tetap malas-malasan, tugas nggak dikerjakan, atau Mbak Bella sudah berubah?
seperti Oke, itu. ya Bu. Nanti itu aja Bu ya, Ibu hubungi saya aja ya Bu. Iya ya. boleh Mbak Bella. Sebisanya Mbak Bella aja. Saya ingin tahu Mbak Bella perkembangannya bagaimana seperti itu. Oke. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu Ya, ya. hati-hati ya Mbak Bella di jalan. Terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Iya.